kalian semua? Sudah makan pagi? Untuk memulai pelajaran, Bapak minta satu orang memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Oke, kita akan menyanyi bersama-sama tentang guruku tersayang. Ya, 1, 2, 3, mulai. Ayo belajar bahasa bersama guru-guruku tersayang. Gembira, 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 belajar bahasa bersama guruku tersayang. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita memasuki pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pelajaran kita pada minggu lalu adalah tentang teks prosedur, ya. Jadi kalian sudah paham semua apa itu teks prosedur. Baik, siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Efrin. Teks prosedur adalah teks langkah-langkah melakukan sesuatu. Oke, baik, tepuk tangan buat Efrin. Nah, kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang teks eksposisi dengan KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Terus untuk IPK-nya itu 3.5.1, yaitu menyebutkan gagasan umum teks eksposisi. Yang kedua adalah 3.5.2, yaitu menjelaskan informasi teks eksposisi. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan gagasan umum teks eksposisi. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan informasi teks eksposisi. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Kalian Pak Guru bagi 3 kelompok ya. Jadi Pak Guru akan membagikan LKPD. Itu Pak Guru sudah bagikan LKPD-nya sama kalian semua. Terus nanti kalian akan memperhatikan sebuah video yang Bapak bawa di laptop, juga pada HP, nanti bisa nonton per kelompok. Jadi langkah-langkahnya pertama adalah kalian pertama menonton atau membaca teks eksposisi. Setelah itu kalian memperhatikannya dan menuliskan, mencari jawaban sesuai pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Sebelum kalian mengerjakan diskusi, Bapak akan menampilkan sebuah video dan salindia yang berkaitan dengan teks eksposisi. Oke, semangat anak-anak. Semangat! Oke. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video, perhatikan salindia berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik ya. Bapak minta kelompok yang mewakili adalah kelompok 1. Oke? Iya, Pak. Oke.
Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Gagasan umum yang terdapat pada teks eksposisi yang berjudul klasifikasi hewan di atas, yaitu hewan bisa dibagi ke dalam berbagai jenis dilihat dari jenis makanan. Hal tersebut meliputi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Baik anak-anak, itulah hasil diskusi dari kelompok A telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan kasih tepuk jempol untuk kelompok A. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, mulai. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol. Satu kali tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok A. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Informasi yang terdapat pada teks eksposisi yang berjudul 1. Hewan herbivora, 2. Hewan karnivora, 3. Hewan omnivora. Demikian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, kita akan kasih tepuk jempol dulu untuk kelompok B. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol. Satu kali lagi tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pelajaran kita. Siapa yang bisa? Saya Bapak. Oke, baik Rahel. Silakan Rahel. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, gagasan umum yang terdapat pada teks eksposisi yang berjudul klasifikasi hewan di atas, yaitu 1. Hewan herbivora, 2. Hewan karnivora, 3. Hewan omnivora. Informasi yang terdapat pada teks eksposisi yang berjudul klasifikasi hewan di atas: hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, anak-anak, kita akan merefleksi kegiatan belajar kita pada hari ini. Jadi satu orang Bapak minta untuk merefleksinya. Bapak minta Berta. Baik Bapak, saya akan merefleksi pelajaran kita. Saya senang dengan pelajaran hari ini, yaitu saya dapat memahami gagasan umum dan gagasan penjelas dan informasi yang terdapat pada teks eksposisi. Demikian, terima kasih. Baik, kita akan memasuki untuk kegiatan remedial dan pengayaannya. Bapak telah memberikannya pada kalian masing-masing kelompok untuk mengerjakan remedial dan pengayahnya dan dikumpulkan pada minggu depan. Yang berikut Bapak akan menyampaikan pelajaran kita pada pertemuan berikutnya, yaitu masih pada KD yang sama, IPK yang berbeda ya, tentang struktur dan jenis teks eksposisi. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Aku ingatkan lagi, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, terus tetap belajar dan jaga jarak kalau berada di luar, pakai masker, tidak boleh bersentuhan dengan orang lainnya. Ya Pak. Ya, karena kita masih dilanda penyakit yaitu virus corona, jadi kita harus berhati-hati ya. Tapi setidaknya kita harus menjaga kesehatan. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta Lince untuk membawa kita dalam doa penutup ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang ada di surga, berkas Tuhan kami Tuhan semenjak kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini ya Tuhan, anak-anak mau pulang ke rumah masing-masing. Jaga dilindungi kami di perjalanan hingga kami tiba di sisi orang tua kami. Hanya ini doa harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Jadi, Pak Guru ingatkan lagi, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker, ya? Ya Pak. Baik, sampai jumpa lagi dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.